kurma. Maka dipanggil oleh Rasulullah. Di mana tadi yang bertanya? Sahabat tersebut menjawab, saya yang bertanya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ambil kurma ini sedekahkan sebagai penebus dosamu. Ya. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, apakah saya sedekahkan ke orang yang lebih miskin dari saya wahai Rasulullah? Saya ini yang afqarun nas fil Madinah, orang yang paling fakir di Madinah, kata dia. Apakah saya sedekahkan ke orang yang paling miskin, lebih miskin lagi? Hah? Kata dia, fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minni. Demi Allah, di antara dua celah Madinah enggak ada lagi keluarga yang lebih miskin dari keluarga saya. Ini saya ini termiskin di dunia saat itu, kata sahabat tuh ya. Di Madinah maksudnya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat anyabuhu, sampai jelas gigi serinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala at'imhu ahlaka. Kata Rasulullah terakhir, berikanlah kurma ini sebagai bahan makanan untuk keluargamu. Nah, jadi kalau orang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, maka dendanya seperti itu. Dia nggak boleh pilih yang mana yang paling mudah. Dia harus kerjakan berturut-turut. Pilih yang paling atas tadi apa? Memerdekakan budak. Nggak ada budak, pindah ke kafarah yang berikutnya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memerdekakan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Nggak boleh pilih yang paling mudah, tapi harus yang berurut ya. Nah, itu dia. Paham ini? Baik. Selanjutnya, bagaimana dengan orang yang keluar air maninya dengan pilihannya sendiri? Nah, ini membatalkan puasa. Seperti istimna, onani. Ya, ini harus saya jelaskan. Ya. Maka puasanya batal dan dia wajib menggantinya di hari lain. Paham? Ya. Begitu juga kata di sini, ya. Wa fi ma'nal jima, di antara yang termasuk ke dalam hukum yang sama dengan bergaul suami istri, inzalul mani ikhtiraran, yaitu mengeluarkan air maninya secara pilihannya sendiri, ya, bukan keluar dengan sendirinya. Fa iza anzala shaimu mukhtaran, jika orang berpuasa mengeluarkan air maninya dengan sengaja, dengan pilihannya sendiri, ditakbil, dengan mencium istrinya, dia lagi puasa mencium istrinya, lalu keluar air maninya, maka dia batal puasanya. Tapi dia hanya wajib mengqadha, mengganti, tidak wajib kafarah. Kafarah itu diwajibkan bagi yang melakukan hubungan suami istri saja. Au lamsin, atau memegang, menyentuh, tentu yang halal ya. Nah, au istimna, ataupun dia melakukan onani. Ini dilarang ya, dan kalau keluar air maninya maka dia batal puasanya dan dia wajib ganti hari itu. Ya. Au ghairu zalik fasada saumuhu, maka rusak puasanya. Lianna zalika minasyahwa allati tunaqidul shaum, karena itu termasuk menyalurkan syahwat yang membatalkan puasa. Wa alaihil qada, dan dia wajib menggantinya. Paham ini? Paham? Taib. Tapi kalau hubungan suami istri ada hukum tambahan, yaitu kafarah. Yaitu apa? Kafarah. Ya. Yang wajib suaminya. Jadi kalau istrinya, dia tidak membayar kafarah. Berdasarkan hadis tadi. Rasulullah tidak tanyakan, istrimu juga wajib bayar. Yang diwajibkan bayar adalah suaminya. Taib. Kasus yang lain. Apabila orang yang sedang berpuasa, dia tidur, lalu dia mimpi basah celananya, apakah batal puasanya? Hah? Batal nggak puasanya? Bagi laki-laki ataupun perempuan? Hah? Batal atau enggak ini? Khilaf ulama juga. Kalau tadi dia istimna, onani dengan sengaja, maka puasanya batal dan wajib menggantinya. Paham? Yang ini dia tidur. Orang berpuasa akan boleh tidur. Ketika dia tidur, mungkin dia ihtilam, mengalami mimpi basah. Paham ya? Kalau fikih ini pengajiannya begini aja nih, terang-terangan aja. Oke? Dia ihtilam, yaitu mengalami mimpi basah. Mengalami mimpi basah. Ketika dia bangun, celananya basah. Maka apa? Batal atau enggak puasanya? Nah, apa?
puasanya tidak batal. Ya, puasanya tidak batal. Sebab itu bukan di bawah kendali dia. Paham ini? Dia lagi tidur, kemudian dia mengalami hal seperti itu, maka sampai celananya basah, maka apa? Dia puasanya tidak batal dan dia wajib menyempurnakan puasanya setelah dia mandi wajib. Paham ini? Baik. Karena itu bukan di bawah kendalinya, bukan di bawah pilihannya. Selanjutnya at-taqayyu amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Apa tadi pembatal puasa? Makan, minum dengan sengaja, lakukan hubungan suami istri. Yang ketiga apa? Muntah dengan sengaja. Muntah yaitu mengeluarkan makanan dan minuman yang ada di dalam perut. Ya, sengaja ini pentingnya. Catatan kata sengaja itu penting. Muntah dengan sengaja. Bagaimana dengan orang yang dikalahkan oleh muntahnya? Dia naik mobil, ya, kemudian apa? Dia muntah. Mungkin ada orang yang mabuk darat, ya, sedikit naik mobil langsung mabuk. Apakah puasanya batal? Batal atau tidak? Tidak batal. Tapi kalau dia sengaja, ya, muntah-muntahin yang ada dalam perutnya, maka puasanya batal. Ya. Tapi kalau tidak sengaja, tiba-tiba sakit perut langsung muntah, maka puasanya tidak batal. Kata Rasulullah SAW, man zara'ahul qayu, barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, dia tidak bisa kendalikan, ya, tiba-tiba keluar sakit perut, perutnya mulas, langsung muntah, falaisa alaihi qada, maka dia tidak wajib mengganti puasanya, yakni puasanya sah. Bagi orang yang dikalahkan oleh muntahnya sendiri, puasanya sah. Kemudian kata beliau, wa man istaqa'a amdan falyaqdi, barang siapa yang sengaja memuntahkan isi perutnya, maka hendaklah dia mengganti puasanya, karena puasa hari itu tidak sah. Paham ini? Paham atau tidak? Baik. Selanjutnya pembatal puasa yang berikutnya adalah berbekam. Berbekam di bulan puasa, lihat ada ketentuannya. Apa itu bekam? Wahya ikhrajud dami minal jildi dunal uruq. Bekam itu mengeluarkan darah dari kulit, bukan dari pembuluh darah. Dia mengeluarkan darah dari mana? Dari kulit, bukan dari pembuluh darah. Fama tahtajama saimu faqad afsada saumahu. Kalau orang berpuasa berbekam, maka batal puasanya. Kata Rasulullah SAW, aftaral hajimu wal mahjum. Telah batal puasa orang yang berbekam dan juga orang yang membekam dan juga orang yang dibekam. Yang membekam dan juga yang dibekam. Paham ini? Baik. Ini dia. Orang yang membekam dan yang dibekam puasanya sama-sama batal. Illa, ini ada pengecualiannya. Illa iza hajamahu bi alatin munfasilatin. Kecuali kalau dia bekam dengan alat yang terpisah. Kalau zaman dulu membekam itu dengan apa? Dengan ditiup, ya, dihirup, ya, sampai keluar darahnya. Itu membatalkan puasa. Yang membekam dan juga yang dibekam. Yang membekam karena dikhawatirkan ada darah yang masuk ke dalam tenggorokannya. Sedangkan yang dibekam dikhawatirkan dia jadi lemas karena keluar darahnya. Nah, bagaimana dengan bekam yang ada zaman sekarang ini? Kan nggak ditiup dengan mulut kan? Ya, dia pakai alat. Kalau dibekam dengan alat yang terpisah, walam yahtaju ila masjid dan tidak perlu menghisap darah. Kalau zaman dulu itu dihisap pakai tanduk, dihisap. Paham? Kalau pakai dia dengan alat yang langsung menyambung ke mulut, kemudian dengan menghisap darah, itu membatalkan puasa. Yang membekam dan juga yang dibekam. Tapi kalau dia dibekam dengan alat yang terpisah dan tidak perlu menghisap darah, fa innahu la yaftur. Maka dia tidak membatalkan puasa. Paham ini? Tidak membatalkan puasa. Dan yang semakna dengan berbekam adalah al-fasdu. Al-fasdu yaitu membelah pembuluh darah, ya. Ya, ini juga membatalkan puasa. Juga mengeluarkan darah untuk donor. Ya, ini juga membatalkan puasa. Adapun keluarnya darah karena luka atau karena cabut gigi atau karena mimisan,
maka itu tidak membatalkan puasa. Baik. Selanjutnya, pembatal puasa yang kelima adalah keluarnya darah dan nifas. Ini sudah kita singgung tadi. Apabila seorang wanita melihat darah haid atau darah nifas, maka batal puasanya hari itu. Meskipun sudah dekat waktu berbuka. Meskipun waktu berbuka tinggal 2 menit lagi. Tapi dia haid saat itu, maka puasanya batal yang hari itu. Dan dia wajib menggantinya di hari lain. Ya, kata Rasulullah SAW, alaisa iza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau dia haid, wanita itu tidak sholat dan juga tidak berpuasa. Selanjutnya pembatal puasa adalah niat berbuka puasa. Niat membatalkan puasa. Niat membatalkan puasa. Nanti dia puasa nih dari pagi ini. Tapi jam 10 dia katakan, nanti saya jam 11 saya beli nasi, saya batalkan puasa saya. Padahal jam 11 dia nggak jadi. Nggak jadi apa? Nggak jadi membatalkan puasanya dengan makan. Maka puasa tersebut sudah batal. Faman nawal fitra qabla waqtil iftar wa huwa shaimun, barang siapa yang berniat untuk membatalkan puasa sebelum waktu berbuka sedangkan dia saat sedang berpuasa, batala saumuhu, maka puasanya batal. Dia udah niat meskipun nggak jadi, mungkin di rumah ada ibunya, ada bapaknya, ya. Wa in lam yatanawal muftiran, ya. Meskipun dia tidak benar-benar memakan sesuatu yang membatalkan puasanya. Fa inna niyata ahadu ruknai siyam, karena niat merupakan salah satu dari rukun puasa. Fa iza naqabaha qasidanil fitra wa mu'tamidan lahu intaqada siyamuhu. Jika dia membatalkannya dengan sengaja, maka batallah puasanya dan dia wajib ganti di hari yang lain. Ya. Paham ini? Dia niat untuk berbuka. Tapi nggak jadi dia makan, nggak jadi dia minum. Maka puasa tersebut sudah batal. Karena udah sampai ke niat, yaitu tekad yang sangat kuat dalam hatinya. Baik. Ini tentang niat, tentang rukun-rukun puasa. Oke, kita masih ada hadiahnya, Zat. Baik. Setelah kita bahas tentang rukun-rukun puasa, ya, maka kita adakan kuis lagi ya. Kali ini hadiahnya lebih besar. Enggak, sama aja. Ya. Baik. Untuk ikhwan, siapa yang bisa menyebutkan pembatal puasa secara lengkap? Tanpa baca buku, tanpa baca catatan. Siapa? Sabil. Baik, Sabil. Diri. Makan dan minum. Ya. Secara makan sengaja. Minum apa itu? Secara sengaja. Hubungan suami istri. Ya. Muntah dengan sengaja. Apa ya? Apa? Muntah dengan sengaja. Berbekam. Berbekam. Lagi ya? Terus? Keluarnya haid, darah haid. Keluarnya haid. Terus? Lagi ya? Itu niat membatalkan puasa. Niat membatalkan puasa. Ya. Lagi? Apa lagi? Udah, 6 baru ya? Udah. Oh, taib. Ya. Sabilal dapat hadiah. Ya. Bagus Bilal. Satu lagi yang akhwat ya. Cukup Ustaz. Yang akhwat. Oh, masih ada nih. Yang akhwat. Yang akhwat, perhatikan pertanyaannya. Jika seorang wanita haid 2 menit sebelum berbuka puasa, apakah puasanya batal atau apakah dia melanjutkan puasanya atau harus membatalkannya? Paham pertanyaannya? Satu, siapa yang jawab? Paham pertanyaan? Saya ulangi. Turun dulu, makanya turun ya. Ada. 1, 2, 3. Aisyah mau ngantar.
Batal gak puasa kalau dua menit? Pertanyaannya kalau misalkan Udah, ada jawabannya? 2 menit sebelum azan, batal atau enggak? Batal atau enggak? Batal. Yang keras dong. Batal. Jawabannya Iya, batal. batal kan? Apa jawabannya? Batal. Oke, Taib. Kita kasih hadiah. Hadiahnya alhamdulillah. Ya, Jawabannya batal. hadiahnya amplop. Ya. Taib. Pembatal puasa yang selanjutnya adalah murtad dari Islam. Ya. Pembatal puasa yang selanjutnya yang ketujuh adalah murtad dari agama Islam. Taib. Kita lanjutkan selanjutnya yaitu hal-hal yang dianjurkan dalam berpuasa. Hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa. Ini judulnya mustahabbatus syiyam. Yaitu hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa. Nggak wajib, tapi dianjurkan. Baik, perhatikan. Ya, biar ustadznya yang bagikan. Kalian fokus saja. Hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa. Yang pertama, makan sahur. Makan sahur. Itu hukumnya apa? Wajib atau dianjurkan? Nah, kalau wajib tidak sah puasa kalau nggak makan sahur. Ya, masih ada yang berpemahaman seperti itu. Hukumnya adalah apa? Dianjurkan. Tapi kalau kita nggak sahur, apakah wajib tetap puasa? Kita nggak sahur, ketiduran misalnya. Apakah kita wajib tetap puasa hari itu? Tetap wajib berpuasa. Karena sahur itu bukan rukun yang wajib untuk dikerjakan, tapi dia adalah sunnah atau mustahab. Lihat. Perhatikan ini kuisnya ada juga nanti nih. Yaitu makan sahur. Kata Rasulullah SAW, tasahharu. Fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah kalian. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Fa inna fis sahuri barakatan. Karena dalam makan sahur itu ada berkahnya. Ada apa? Ada berkahnya makan sahur itu. Apa berkahnya? Di antaranya berkah karena kita ngikuti sunnah Rasulullah SAW. Berkahnya karena kita menyelisihi puasanya ahlul kitab. Mereka nggak makan sahur. Di antara berkahnya juga kita lebih semangat puasanya kalau makan sahur. Lihat kalau orang nggak makan sahur dia lemas, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau makan sahur kuat ya. Baik. Di antaranya juga berkah dari makan sahur itu adalah karena itu bertepatan dengan waktu diterimanya dan diijabahnya doa-doa. Sehingga orang yang makan sahur dianjurkan untuk berdoa saat itu. Karena dia bertepatan dengan waktu mustajab. Jadi mustahabbatus syiyam yaitu hal-hal yang dianjurkan atau disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama, makan sahur. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah kalian. Karena dalam makan sahur itu terdapat berkah. Ya. Makan sahur itu bisa dengan makanan yang banyak atau makanan yang sedikit. Bisa 1 piring nasi ataupun kurang dari itu misalnya. Atau dengan beberapa butir kurma. Atau dengan seteguk air. Dengan seteguk air pun dibolehkan. Kapan waktunya sahur? Kapan waktu sahur? Sebelum subuh. Dari mulai kapan? Dari mulai kapan? Dari jam 7 malam. Dari tengah malam. Waktu sahur mulai dari tengah malam sampai terbit fajar. Tengah malam. Malam itu dari maghrib. Ya. Sampai terbit fajar. Itu waktu malam. Jadi tengah-tengahnya itu adalah waktu mulai bersahur. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mengakhirkan sahur. Jangan sahurnya di awal waktunya. Tapi yang bukan jangan. Hendaknya sahur tidak di awal waktunya, tapi diakhirkan. Dekat sholat subuh, menjelang sholat subuh. Nah, itu yang lebih utama. Kata Rasulullah SAW, atau kata seorang sahabat, yaitu Zaid bin Thabit,
dia berkata, tasaharna ma'a Rasulillah SAW. Kami makan sahur bersama Rasulullah SAW. Summa qumna ila salati. Kemudian kami berdiri untuk mengerjakan sholat. Qultu, saya katakan, kata sahabat ini kepada Zaid bin Sabit, apa kata beliau? Kan kana qadru ma bainahuma, berapa jarak antara selesainya kalian makan sahur dengan salat subuh? Yaitu kata Zaid bin Sabit, khamsina ayat. Yaitu kira-kira waktu membaca 50 ayat. Paham ini? Jarak antara selesainya sahur Rasulullah dengan sholat subuh itu adalah kira-kira membaca 50 ayat. 50 ayat apa saja? Yang pendek atau yang panjang? Apa 50 ayat? Ya. Itu jaraknya. Maksudnya bahwa Rasulullah SAW itu mengakhirkan makan sahur, ya, mengakhirkan makan sahur.